patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego. Hai Elektriser, berjumpa lagi dengan kami dalam edisi Yuk Berbagi. Dan ini adalah sebuah seri yang tentunya harapan kami bagi setiap penggawa kelistrikan bisa mengetahui pengalaman-pengalaman perjalanan bagaimana PLN unit induk wilayah Sultenggo merajut sebuah impian untuk membangun komunikasi dan strategi komunikasi yang tepat dalam menunjang strategi bisnisnya, yang hari-hari ini tentunya PLN berfokus kepada 3 hal yang menjadi tema strategis utama PT PLN Persero unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sebagaimana kita ketahui bagaimana ada 3 tema strategis yang tentunya sudah digariskan oleh direksi dan GM unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Apa saja strategi tersebut? Ada 3 hal. Yang pertama tentunya bagaimana bidang SDM dan General Fair mampu mempunyai sebuah strategi komunikasi untuk dapat mendukung peningkatan revenue dalam hal penjualan dan penurunan tunggakan utang. Dan yang kedua adalah bagaimana bidang SDM dan General Fair dengan strategi komunikasinya mampu juga bisa mendukung penurunan PPP, serta yang ketiga adalah memberikan sebuah peningkatan customer experience. Nah, saya tidak sendiri pada edisi Yuk Berbagi kali ini. Saya bersama 2 anak muda yang berbakat yang luar biasa. Dan siapakah dia? Yang pertama adalah ada Tirsa Sinaulen Rompas, seperti yang ada di gambar ini. Dan yang kedua adalah ada Jeffet R. Subak, satu pria yang punya karismatik yang luar biasa yang menurut saya akan berbagi dan menemani saya pada edisi Yuk Berbagi kali ini. Nah, pada edisi Yuk Berbagi ini kami akan bercerita bagaimana perjalanan strategi komunikasi yang kami sudah saya sampaikan di awal pembuka kita di edisi Yuk Berbagi. Dan saya tertarik mengawali dari satu teori yang disampaikan oleh Wayne Bass, Brandon Peterson, dan Dennis Barnett dalam sebuah bukunya Technique for Effective Communication. Sebetulnya di dalam proses komunikasi ada setidaknya 3 hal yang menjadi tujuan atau hal yang diharapkan dalam komunikasi. Yang pertama adalah to secure understanding. Bagaimana si penerima pesan ini mampu mengerti akan komunikasi yang disampaikan oleh komunikannya. Yang kedua adalah bagaimana to establish acceptance. Jadi bagaimana membangun sebuah pesan dan kemudian pesan tersebut mampu bisa dikembangkan ya menjadi sebuah hal yang menarik dari orang yang menerima pesan tersebut. Dan yang ketiga, strategi komunikasi yang disampaikan oleh Wayne Bass dan Barnett dan Peterson tadi, bahwa strategi komunikasi ini baru akan bisa berjalan efektif ketika pesan yang kita sampaikan ini mampu mendorong atau menggerakkan atau memberikan influence atau mempunyai inisiatif bagi si penerima pesan ini untuk melakukan apa yang disampaikan. Itulah 3 teknik komunikasi yang akan mengawali cerita kita pada edisi Yuk Berbagi kali ini. Nah, Elektriser setidaknya ada 5 teknik komunikasi yang bisa kita gunakan. Dan kami telah mencoba mengimplementasikan 5 teknik ini. Dan kita akan membahas satu persatu seperti apa teknik komunikasi yang kami gunakan. Yang pertama, kita mengenal menurut Arifin, kita menggunakan teknik komunikasi yang bersifat adalah pola redundance atau repetition. Jadi pola komunikasi ini kita lakukan secara masif, secara repeatable atau berulang-ulang dengan pesan-pesan yang merujuk kepada tema yang sama di waktu-waktu tertentu, di mana waktu-waktu golden time ini rata-rata adalah ada di pagi hari ketika semua orang mungkin membuka HP pertama kali, itu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 7. Lalu di siang hari ketika jam makan istirahat siang di pukul 12 sampai pukul 13, dan kemudian di malam hari tentunya di pukul rentang waktu 19 sampai 21.
Ini adalah satu teknik yang sangat membantu sekali para individu wilayah Sultego untuk bisa melakukan repetisi atau pengulangan-pengulangan pesan komunikasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di 3 provinsi ini. Lalu yang teknik yang kedua, kita mengenal dengan teknik yang bernama kanalising. Jadi kanalising ini adalah kita harus bisa memetakan bagian-bagian dari komunikasi atau orang-orang yang ingin kita sampaikan pesan yang secara bahasa harfiah adalah head to head ya. Artinya ini kita bertemu dengan netizen yang sifatnya adalah haters ya, yang sifatnya adalah haters. Dan tentunya harapannya dengan kita mulai head to head dan bisa menyampaikan pesan-pesan ini sedikit demi sedikit pengaruh-pengaruh kelompok yang tentunya belum bisa menerima komunikasi yang PLN unit induk wilayah Sultego sampaikan, peran atau pengaruhnya makin menipis. Ini bisa kita lihat dari bagaimana langkah strategi yang sangat baik yang sudah disampaikan oleh Direktur Human Capital kita, bagaimana strategi penetrasi di Twitter, bagaimana ketika ada sebuah berita yang cenderung merepresentasikan sebuah berita negatif, mampu di-push dan di head to head dengan sebuah data dan fakta yang pada akhirnya pengaruh-pengaruh kelompok ini makin menipis, khususnya pada berita-berita hoax. Ini adalah satu strategi yang dinamakan kanalising. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan strategi yang bernama adalah informatif. Nah, seperti apa sih sebuah strategi informatif ini? Seringkali kami juga menerapkan satu pola influencer. Jadi kita tahu bahwa media sosial ini akan menjadi sebuah strategi yang sangat efektif ketika bisa digunakan pada momen yang tepat, waktu yang tepat, dan juga bisa melihat dan menggandeng kerjasama dengan para influencer yang ada. Nah, di 3 provinsi ini kami melihat, kami memetakan influencer-influencer apa yang sering mengeluarkan viral dalam artian positif. Ternyata ada berbagai macam jenis Instagram. Ada Instagram soal Manado, ada Instagram soal Palu, dan ada Instagram yang berbicara di wilayah Gorontalo dan sebagainya. Dan Facebook yang berkaitan dengan komunitas mencoba dimasuki oleh teman-teman dari komunikasi unit induk wilayah Sultego. Tujuannya apa? Adalah kita bisa memberikan informatif berdasarkan data fakta yang ada dan mampu memberikan sebuah pola pemahaman kepada masyarakat untuk melihat dari strategi fakta. Misalnya bisa terjadi adalah yang paling sering terjadi itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan jaringan kita bebas dari gangguan pohon. Nah, ini tentunya membutuhkan sebuah usaha atau effort bagaimana teman-teman komunikasi di bidang SDM dan General Affair menampilkan data-data fakta lapangan dan kemudian berusaha memberikan sebuah contoh bagaimana apabila masyarakat tidak mau ditebang pohonnya atau masyarakat tidak mau melaporkan juga apabila ada pohon-pohon yang sudah menyentuh jaringan tenaga listrik, tentunya akan mengganggu dan berakibat kondisi kelistrikan yang tidak kondusif. Dan hal ini ternyata mampu memberikan sebuah edukasi yang sangat baik. Nah, setelah kita membahas 1 teknik komunikasi yang tadi sudah kami sampaikan, ada 2 teknik komunikasi lainnya yang juga bisa digunakan oleh teman-teman penggawa kelistrikan. Yang keempat adalah teknik komunikasi edukatif. Jadi teknik ini adalah bagaimana kita memanfaatkan sebuah pernyataan-pernyataan umum yang dilemparkan oleh masyarakat atau oleh pihak-pihak tertentu, dan dari pernyataan umum ini kita bisa menggandeng tokoh-tokoh yang punya pengaruh, misalnya adalah tokoh di dunia pendidikan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh di sisi media, wartawan dan sebagainya, wartawan senior, dan juga kita bisa menggandeng dari sisi pemerintahan untuk bisa memberikan sebuah edukasi. Ya, yang kami lakukan adalah salah satunya adalah bagaimana mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya kelistrikan dari sisi mencuri energi tenaga listrik. Nah, kami menggandeng dari pihak Sivitas Akademika yang kami rencanakan akan kami gandeng dengan beberapa sivitas akademika yang ada di universitas di 3 provinsi ini. Tujuannya adalah bagaimana mereka mampu untuk
bisa memberikan sebuah tulisan atau wacana yang mampu menginfluence kepada masyarakat luas. Tentunya dengan ketokohan dan keilmuan mereka, proses edukasi ini akan bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana sih ketika mencuri listrik bahayanya seperti apa. Jadi kita mengembangkan sebuah komunitas dari sisi netral, bukan dari sisi berusaha, sehingga image atau gambaran opini itu akan terbentuk dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada komunikan bisa tercapai dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan peran dari ketokohan-ketokohan influencer ini untuk memberikan edukatif. Nah, yang terakhir kita kenal dengan teknik namanya koersif. Teknik koersif ini mungkin seringkali akan digunakan dalam strategi komunikasi pada saat kondisi-kondisi yang memaksa. Contohnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebuah peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan untuk bisa menggiring atau memaksa opini dari masyarakat mengikuti terhadap hal-hal yang tertentu. Contohnya adalah berkaitan dengan strategi bagaimana siapa yang menentukan tarif listrik, atau bagaimana tentang terkait dengan ketentuan-ketentuan pemerintah berkaitan dengan kebijakan EBT, atau juga bisa juga berkait dengan kebijakan-kebijakan tentang tindak lanjut atau penindakan terkait dengan P2TL, ya kegiatan penertiban pencurian tenaga listrik yang cukup marak juga terjadi di PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulutinggo. Dan tentunya bagaimana peran kami dari bidang SDM dan General Affairs serta tim komunikasi mengkrit berita-berita yang mampu memberikan sebuah pemahaman pada masyarakat. Nah, elektrisme dari 5 teknik komunikasi ini kira-kira mana yang cocok diterapkan di unit teman-teman? Silakan dipilih dan kami akan menceritakan jauh lebih dalam tentang edisi Yuk Berbagi, tentang bagaimana perjalanan kami membangun sebuah komunikasi yang kuat dan bisa memberikan nilai value bagi perusahaan. Kita simak bersama-sama. Nah, Electrician, sebelum Coach Jeffer dan Coach Tirsa menyampaikan pengalamannya di edisi Yuk Berbagi kali ini, saya akan mengawali edisi Yuk Berbagi ini juga setelah kita mempelajari bagaimana teknik komunikasi dan bagaimana teori-teori praktis yang sudah menjadi sebuah referensi oleh PLN dan Induk Wilayah Sulutinggo dalam menjalankan strategi komunikasinya. Kali ini saya mau sharingkan tentang roadmap strategi komunikasi yang menjadi sebuah cita-cita kami. Kami punya sebuah cita-cita bagaimana tahun 2023 kami berharap strategi komunikasi mampu mendorong dari sisi citra dan branding perusahaan akan semakin excellent, dan tentunya juga bagaimana Sulutinggo ini dengan tagline-nya Sulutinggo Exciting Excellent ini bisa tercapai. Nah, kami punya roadmap yang kami mulai ceritanya adalah dari tahun 2019. Di akhir tahun saya bersama teman-teman di komunikasi membuat sebuah tahapan-tahapan bagaimana sih membangun sebuah strategi komunikasi yang mampu memberikan value buat perusahaan, khususnya mendukung kinerja operasional. Yang pertama, kami membuat sebuah program tagline yang dinamakan adalah Execution Build Up Aggressive Communication. Nah, Execution Build Up Aggressive Communication ini berbicara tentang bagaimana kami mengintegrasikan media sosial dan mengintegrasikan communication mapping yang pada akhirnya kami bisa mengetahui seperti apa sih seberapa pengaruh media sosial yang bisa kami lakukan atau kami ambil strategi komunikasi media sosial ini di 3 provinsi yang tentunya menjadi wilayah kerja dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Nah, setelah kami punya mengintegrasikan semua media sosial dari sisi internal kami menjadi satu pintu, karena begitu banyaknya ternyata media sosial yang dikelola oleh masing-masing unit ini menjadikan penetrasi atau penyampaian pesan tidak terfokuskan dengan baik dan tidak dikelola dengan baik. Tentunya dengan integrasi media sosial ini akan dikelola bersama oleh para agent atau parent champion dari komunikasi yang dilatih terlebih dahulu.
bagaimana caranya mengelola berkomunikasi melalui media sosial. Kami menyiapkan program pelatihan dari sisi media sosial, itu adalah 20-25 champion yang pada akhirnya mereka nanti akan memappingkan peran, bahkan rata-rata media-media sosial yang diminati, ya, konten-konten apa yang diminati di 3 provinsi ini kami bisa membuat mappingnya dengan baik. Terus kami juga membuat strategi mapping communication, salah satunya adalah memappingkan influencer-influencer yang ada. Kita memanfaatkan media sosial ini, mengapa? Karena terus terang media sosial ini pada hari-hari ini sangat banyak digunakan strateginya oleh perusahaan-perusahaan besar, oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya mempunyai tujuan dan maksud dalam rangka mengembangkan ekspansi bisnisnya. Nah, dengan kita mengintegrasikan tadi, dengan kita juga melatih para champion, dengan kita juga kemudian membuat mapping komunikasi serta mapping influencer yang ada, baik influencer yang sifatnya adalah sering memuat sebuah berita-berita viral, yang kemudian influencer dalam bentuk tokoh-tokoh. Dan hari-hari ini kami juga terus mendekati beberapa tokoh influencer asli dari Sulawesi Utara yang tentunya tidak mempunyai suatu eksistensi yang sangat punya pengaruh kepada masyarakat. Nah, setelah itu kami juga mengembangkan stakeholder penetration. Nah, mengapa tadi kami sampaikan stakeholder penetration ini, setelah kita mengintegrasikan secara tools, kami juga kemudian mulai masuk kepada stakeholder penetration. Nah, hal yang dilakukan adalah kami membangun sebuah sarana komunikasi dalam bentuk WAG, ya, atau WhatsApp group, yang tentunya WAG ini berisi sampai dengan stakeholder utama kita, ya, mulai dari stakeholder pemerintahan di tingkat provinsi, stakeholder di tingkat kabupaten, stakeholder di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan sampai dengan desa. Nah, artinya di stakeholder ini berisi tentang orang-orang yang punya pengaruh, ada para camat, ada para kumtua, gitu ya, ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada kepala desa, ada juga bahkan para lurah, babinsa, dari aparat penegak hukum, dari sisi teman-teman dari TNI, teman-teman dari kepolisian, dan para stakeholder yang lain yang tergabung di dalam setiap stakeholder terbagi dalam 45 stakeholder yang ada di unit induk wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Nah, di stakeholder mapping ini yang kami lakukan adalah bagaimana kami memanfaatkan momen-momen waktu jam 6 dan rentang waktu jam 6 dan 7 pagi untuk menyampaikan berita-berita pendek di dalam WAG tersebut. Artinya komunikasi di stakeholder penetration ini selain menggunakan media sosial, kami juga menggunakan WAG. Dan kami berharap kami menggandeng para camat, para babinsa, para penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat, kumtua, dan sebagainya, ini bisa meneruskan informasi ini kepada grup-grup masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi bisa dibayangkan, kami punya grup 45 grup, dan saat ini kalau 45 grup itu berisi setidaknya 200 stakeholder, maka kami punya hampir sekitar 9.000 ya, 9.000 stakeholder yang bergabung di dalam WAG kami, yang tentunya mereka juga punya grup-grup WAG, sehingga ketika informasi kami deliver pada pukul 6 sampai dengan pukul 7, tentunya sudah mulai banyak para stakeholder ini juga mendeliver pesan-pesan yang ada kepada grup-grup WAG yang ada. Nah, Electrician tadi kita sudah mengenal roadmap yang kami paparkan di roadmap Build Up Aggressive Communication. Nah, masih di roadmap Build Up Aggressive Communication ini, kami memasuki langkah berikutnya. Tadi kita sudah bercerita tentang stakeholder penetration, ya, bagaimana kita membangun sebuah penetrasi pemberitaan yang lebih agresif, ya. Ini teknik yang kita gunakan adalah teknik redundancy atau repetition. Lalu yang berikutnya kita gabungkan juga dengan teknik edukasi, dan kita gabungkan juga dengan teknik canalization. Nah, aggressive communication ini juga bisa berhasil apabila kita juga
mulai menyiapkan satu branding. Nah, satu branding ini adalah kita bisa gabungkan antara strategi komunikasi dengan strategi corporate social responsibility. Oleh karena itu kami menyebutkannya dalam bentuk yang namanya adalah Community Development PLN Peduli. Artinya di tahun 2020 ini kami mengawali dengan sebuah strategi branding yang melibatkan teman-teman media untuk ikut terjun langsung bersama-sama menyaksikan community development yang dibangun oleh PLN. Nah, tentunya strategi 2019-2020, akhir 2019-2020 ini mengantarkan kita ke target yang namanya execution. Bagaimana build up communication itu mulai dibangun, bagaimana juga manajemen stakeholder mulai disusun, dan bagaimana membangun sebuah framework CSR yang bisa inline dengan strategi bisnis yang dijalankan oleh PLN Media di wilayah Sumeneb. Itu adalah bagian dalam dua project di awal tahun ini dan yang akan dijalankan secara bertahap nanti akan masuk di 2021 yang dinamakan adalah Growth Aggressive Digital Communication. Nah, seperti apa sih Growth Aggressive Digital Communication ini? Kita mulai membangun sebuah kelompok-kelompok media, ya, kelompok-kelompok media yang berinteraksi bersama dalam dialog-dialog yang positif, yang membangun. Kebetulan kami juga salah satu dukungan untuk membangun ini telah menyiapkan namanya adalah kerjasama sinergi dalam jangka waktu yang panjang. Artinya dengan media-media stakeholder penetration tadi, salah satu yang kita lakukan adalah kita mulai mendekatkan kepada media-media yang ada di seluruh Sulteng. Ya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman strategi yang dinamakan adalah membangun kepercayaan atau trusted media. Lalu juga nanti akan ada media collaboration dan akan ada juga yang namanya media apresiasi. Seperti apa nanti Coach Jeffer dan Coach Tirca akan menjelaskan atau berbagi tentang pengalaman apa yang dilakukan oleh PLN unit induk wilayah Sulteng. Nah, berkaitan dengan stakeholder penetration, tadi saya sudah menyinggung bagaimana kita berkontrak bekerja sama bisnis to bisnis dengan para media. Tujuannya adalah dengan kontrak ini kita bisa mempunyai sebuah pembangunan yang dinamakan community development untuk membangun sebuah komunikasi yang berkelanjutan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya mungkin teman-teman sudah sering melihat dialog TEDx. Mungkin teman-teman juga sudah melihat banyaknya media yang berbagi. Nah, bedanya ketika kami membangun community ini, community yang kita lakukan untuk yuk berbagi ini adalah community dari teman-teman media, baik media cetak, media online, media penyiaran, baik itu radio dan televisi. Nah, komunitas-komunitas inilah yang nanti akan dikemas atau dirancang untuk bisa bekerja sama dengan PLN dalam hal membangun influencer di PLN di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Dialog-dialog ini akan banyak kita lakukan di tempat-tempat community development kita atau di tempat community development CSR yang kita bangun. Karena peran PLN bukan hanya berbicara tentang kelistrikan saja, tetapi sebenarnya peran ada sebuah tanggung jawab corporate social responsibility yang bisa dimasukkan atau dikomunikasikan kepada halayak masyarakat, sambil juga kita bisa mengkomunikasikan produk-produk layanan PLN. Nah, pembangunan komunitas ini akan kita sinergikan dengan jasa komunitas community development dalam bentuk electrifying lifestyle, baik itu kawasan wisata kuliner, ya, ekowisata, dan ruang terbuka ramah anak dan keluarga yang di dalamnya mereka juga nanti akan bisa ikut berbicara bagaimana pentingnya kelistrikan atau pentingnya masyarakat memahami peran serta dukungan kepada PLN dalam upaya melistriki di 3 provinsi. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang stakeholder community, sudah berbicara tentang collaboration CSR, kita akan masuk di tahapan tahun 2022 adalah yang kita rancang adalah maturity. Ya. Saya akan sedikit mundur di stakeholder penetration dan communication mapping. Ya, salah satu
hal yang diperhatikan dan kami perhatikan kalau kita lihat di sini ada tren sentimen berita media tahun 2019 ya. Ini adalah ada sebuah langkah-langkah yang kami kembangkan bagaimana kami melihat tren sentimen ini kita evaluasi secara rutin day to day. Hari demi hari, week of week ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita melihat sentimen berita negatif, positif dan netral yang dalam kondisi ini bisa mempengaruhi satu pelayanan PLN dan citra PLN. Nah, peran komunikasi akan masuk di sini dalam melakukan sebuah movement mapping, yaitu dari berita negatif kita usahakan bisa jadi netral, atau kalau berita negatif ini bisa kita arahkan bahkan sampai kepada berita positif. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita lihat, bagaimana pemadaman dan gangguan, bagaimana informasi dan himbauan, bagaimana hubungan stakeholder, bagaimana berkaitan dengan sistem keandalan, berkaitan dengan produk layanan ini, mengevaluasi demikian dalam sehingga kita bisa melihat strategi apa yang akan kita lakukan penetrasi pada saat itu. Kita juga menggunakan salah satunya adalah strategi media sosial yang tentunya kita bisa menganalisa, dan ini juga sudah digunakan oleh teman-teman PLN pusat dalam artian ketika ada sebuah berita yang kemudian berita itu cenderung negatif dan terus berkembang, bagaimana caranya adalah tentunya membendung ya, dan ini adalah salah satu teknik communication yang dinamakan canalization. Nah, canalization ini tentunya kita akan head to head. Kita akan head to head dengan orang yang pertama kali menyuarakan berita atau bahkan orang-orang yang meneruskan berita-berita tersebut sehingga berita tersebut berkembang dengan sangat besar. Kita perlu mempunyai sebuah penyeimbang. Oleh karena itu peran yang namanya adalah para agent champion di sisi komunikasi, para buzzer dalam artian buzzer PLN, internal PLN sendiri ini akan diuji untuk bisa menekan berita-berita yang sifatnya tentunya trennya adalah negatif. Ini penting buat kita karena dalam mengelola komunikasi diperlukan sebuah sense untuk melihat sense of crisis yang terjadi atas berita yang berkembang di hari itu. Nah, oleh karena itu penting buat kita untuk bisa men-challenge diri kita masuk di dalam yang namanya adalah maturity aggressive digital communication dan stakeholder. Nah, tentunya maturity ini perlu disusun dengan baik sehingga kita bisa mengukur sudah sejauh mana pengelolaan komunikasi kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman, sebuah roadmap yang dibangun oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo dalam upaya membangun sebuah strategi pendekatan komunikasi yang bisa berdampak kepada kinerja korporat kita. Dan mau tahu seperti apa tahapan-tahapan atau lesson learned yang dilakukan oleh teman-teman komunikasi, Mas Sifat akan menjelaskan tentang bagaimana membangun kepercayaan atau trusted media. Yang kedua adalah Mbak Tirsa nanti juga akan menjelaskan bagaimana membangun media collaboration. Dan yang ketiga mereka berdua akan bercerita bagaimana caranya membangun media appreciation. Dan yang paling akhir adalah tentunya multi stakeholder forum ini bisa menjadi sebuah value buat PLN Unit Induk Wilayah Sulteng. Kita saksikan ya. Hai Electrician. Nah, awak media merupakan salah satu stakeholder yang dimiliki oleh PLN. Nah, apa sih hubungannya antara awak media dan PLN? Yuk kita simak sama-sama. Hai Electrician. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan media trust, tentunya manajemen dan tim komunikasi PT Persero Induk Wilayah Sultego telah mengambil langkah inisiasi atau langkah konkret bagaimana membangun media trust tersebut, yaitu dengan melaksanakan suatu kegiatan yang disebut media visitation atau kunjungan kepada media-media yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, baik itu mulai dari media cetak, media online, dan juga media elektronik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Electrician, kalau berbicara terkait dengan media visitation yang telah saya sampaikan tadi,
Tentunya kegiatan ini sudah mulai dilakukan oleh manajemen dan juga tim komunikasi PLN Wilayah Sultenggo mulai pada akhir tahun 2019, yaitu lebih tepatnya pada bulan Desember 2019 dan berakhir pada akhir Januari tahun 2020, di mana kegiatan ini dibagi ke dalam 6 tahapan kunjungan, dan setiap tahapan tersebut kunjungan tersebut dibagi atas 2-3 media yang dikunjungi oleh manajemen dan juga tim komunikasi PT Persero Unit Induk Wilayah Sultenggo. Nah, dalam kunjungan tersebut kami mengunjungi tentunya media-media yang ada, mulai dari media cetak, media online, dan juga media elektronik yang ada. Nah, Electrician tentunya penasaran hal-hal apa saja yang kami bahas dalam kegiatan tersebut. Yuk kita saksikan bersama. Nah, Electrician, terkait hal-hal yang kami bahas dalam kegiatan kunjungan ke beberapa media tersebut, tentunya ada beberapa hal yang kami diskusikan dan kami bahas bersama. Yang pertama terkait pemberitaan kerjasama dengan media-media yang ada, baik itu dari pemberitaan berita, pemberitaan iklan, advertorial, dan juga jenis pemberitaan lainnya. Di mana di sini PLN menyadari dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat, PLN sangat membutuhkan media-media ini dalam penyampaian informasi agar dapat terdeliver atau dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk yang kedua, kami membahas terkait dengan kegiatan media gathering. Nah, kegiatan media gathering ini akan rutin dilaksanakan oleh PLN Wilayah Sultenggo, di mana kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan sekitar 2-3 bulan sekali, di mana dalam kegiatan media gathering ini media-media yang ada di wilayah kerja PLN Wilayah Sultenggo, terlebih khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tempat di mana mereka berkumpul, wadah mereka berkumpul, dan di sana PLN memberikan informasi-informasi terkait informasi produk layanan, informasi kondisi kelistrikan, dan juga informasi-informasi lain yang mereka dapatkan melalui kegiatan media gathering tersebut. Dan juga yang terakhir, pembahasan terkait dengan Pers Tour. Nah, apa ini Pers Tour, teman-teman? Pers Tour ini adalah kegiatan di mana para media ini kami libatkan dalam hal peliputan bagaimana teman-teman PLN berusaha sampai menerangi sampai ke ujung negeri atau menerangi sampai ke pelosok, di mana teman-teman media ini kami bawa mungkin ke daerah 3T, di mana daerah-daerah tersebut para media melihat bagaimana perjuangan insan PLN untuk menerangi negeri. Nah, kegiatan ini rencananya kami akan laksanakan mendekati Hari Listrik Nasional, yaitu pada bulan Oktober nanti. Nah, sesudah kegiatan ini tentunya nantinya akan ada juga lomba karya tulis, di mana media-media ini kami ikutkan dalam perlombaan karya tulis ini. Bagaimana mereka dapat membuat suatu tulisan dari kegiatan Pers Tour mereka yang telah mereka laksanakan di daerah 3T tersebut, dan untuk pemenangnya akan diumumkan pada malam penganugerahan Award Media yang rencananya tentunya akan dilaksanakan tepat pada Hari Listrik Nasional tahun 2020 ini. Jadi hal-hal tersebut yang kami bahas dalam kegiatan media visitation ini atau kunjungan ke media-media, di mana kami ingin menjalin sinergi dan juga silaturahmi dengan media-media tersebut. Nah, Electrician tentunya dalam hal untuk membangun suatu media trust atau kepercayaan kepada media lewat kegiatan-kegiatan yang sudah dibahas dalam media visitation atau kunjungan ke media-media tersebut, seperti halnya pemberitaan media, hubungan kerjasama, kegiatan media gathering, dan juga kegiatan media Pers Tour itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga tentunya penyampaian informasi dari PLN kepada masyarakat tentunya dapat terdeliver dengan baik lewat media-media yang sudah bekerjasama dengan PLN. Nah, teman-teman, kalau tadi saya sempat membahas terkait dengan media gathering. Nah, penasaran terkait media gathering tersebut, hal-hal apa yang dibahas di dalamnya? Sesudah ini Coach Tirsa akan membahas terkait dengan media gathering tersebut. Yuk kita simak sama-sama. Hai Electrician. Nah, pada saat ini kami coba men-sharekan apa-apa saja kegiatan yang telah kami subbidang komunikasi bidang SDM dan umum PLN Wilayah Sultenggo lakukan. Nah, yang pertama itu kita melakukan kegiatan media relation. Jadi dalam kegiatan ini bagaimana PLN Sultenggo menjalin hubungan, menjalin sinergi dengan media yang ada di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kegiatan ini kita lakukan media gathering. Jadi, media gathering ini kita mengusung tema The Power, Sinergi, Harmony, and Spirit of Optimism. Jadi dalam kegiatan ini hadir manajemen PLN UWS Lutenggo, General Manager, Senior Manager, Manajer UP3, UP2D, dan kemudian dari media sendiri itu dihadiri oleh puluhan media yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, penasaran kan apa yang dibahas dalam kegiatan media gathering kali ini? Nah, kegiatan media gathering ini sangat-sangat meriah karena dalam kegiatan ini bagaimana PLN UWS Lutenggo itu memaparkan kondisi kelistrikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Jadi para awak media itu bisa mengetahui sebenarnya kondisi-kondisi kekinian atau kondisi-kondisi terkini terkait dengan PLN, terkait dengan pembangunan jaringan, terkait dengan transmisi, distribusi yang ada di PLN UWS Lutenggo. Dan kemudian mereka juga atau para manajemen PLN juga memaparkan produk dan layanan PLN. Dalam hal ini PLN Mobile dan Call Center 123, di mana lewat aplikasi PLN Mobile masyarakat itu bisa dengan mudah atau dengan hanya sejauh ujung jari bisa mendapatkan info-info terkini dari PLN atau juga terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan Call Center 123 itu merupakan layanan satu pintu yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat terkait dengan masalah listrikan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dalam kegiatan ini juga dilaksanakan demo kompor induksi. Jadi PLN sendiri memperkenalkan produk kompor induksi itu dengan beberapa keunggulan. Dengan menggunakan kompor induksi, kita bisa memasak di rumah dengan nyaman, dengan aman, bersih, dan ramah lingkungan. Dan juga kita bisa menerapkan electrifying lifestyle. Nah, dari kegiatan media gathering kali ini, sehingga hasil itu kita bisa mendapatkan suatu kerjasama dengan media lewat adanya kontrak dengan media online, media cetak maupun media elektronik. Jadi di situ sudah ada hubungan kerjasama maupun dilengkapi dengan kontrak yang ada. Nah, jadi harapan juga PLN bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan ke depannya dan hubungan yang terus terjalin antara media dan pihak PLN sendiri itu terus bersinergi, dan sehingga keinginan dari PLN untuk menyampaikan produk-produk dan layanan ke masyarakat itu bisa dengan cepat tersampaikan, dan PLN tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Bye, Electrician. Menentukan sebuah strategi komunikasi yang tepat akan memberikan value dan brand bagi sebuah perusahaan. Nah, komunikasi yang informatif terkait produk dan layanan PLN akan sangat mudah diperoleh oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan influencer yang baik akan memberikan dampak duplikasi dalam hal penyampaian informasi di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah semangat kami, energi optimisme Optimisme untuk Indonesia.